Ya, satu quick yang juga upaya dari Katerina Sitkoa berhasil digagalkan. Sehingga dilakukan Nurlaili. Dan wow! Tisha Amalia dan Nurlaili Kusuma resmi gabung dengan Timnas Voli Putri Indonesia di putaran kedua SIFE League 2024, Kamis. Daya gedor Megawati Hangestri Pertiwi CS bakal makin bertambah. Timnas Voli Putri Indonesia resmi mengganti dua pemain jelang putaran kedua SIFE League Putri 2024 yang digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, 9 hingga 11 Agustus 2024. Dua pemain baru Tisha Amalia dan Nurlaili Kusuma bergabung untuk menggantikan Toser Tiara Sanger dan Aulia Suci yang berposisi sebagai open speaker. Meski diganti, Tiara dan Aulia tetap ikut berlatih bersama Timnas Voli Putri Indonesia di Thailand. Asisten pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Octavian, mengatakan pergantian pemain tersebut untuk mengubah pola serangan. Kami ingin perubahan, oleh karena itu mengganti Toser dan open speaker. Dengan dua pergantian itu, sudah pasti ada perubahan di tim, seperti daya gedor bertambah, kata Octavian dalam rilis PVC. Putaran kedua SIFE League Putri 2024 akan digelar mulai Jumat. Pada laga pertama Indonesia akan menghadapi Vietnam. Jelang menghadapi Vietnam di laga perdana putaran kedua SIFE League 2024, Timnas Voli Putri Indonesia fokus mempertajam serangan dan memperkuat pertahanan. Kita latihan pertahanan dan menyerang. Kita perbaiki dua hal itu pada hari ini. Sudah banyak perubahan pada performa pemain, kata Octavian. Di sisi lain, meski tim voli putri Indonesia telah mendatangkan Tisha Amalia serta Nurlaili Kusuma, tetap belum meraih satu pun kemenangan di SIFE League 2024. Dalam pertandingan putaran kedua SIFE League 2024 pada laga pertama, Indonesia dikalahkan oleh Vietnam. Sementara itu, ada perubahan yang terlihat dalam permainan Timnas Voli Putri Indonesia tatkala menghadapi Vietnam pada leg kedua SIFE League 2024. Kemenangan mungkin memang belum didapatkan Timnas Voli Putri Indonesia pada lanjutan kompetisi SIFE League 2024. Setelah jadi juru kunci di leg pertama, skuad Merah Putih juga harus menelan kekalahan lagi ketika menghadapi Vietnam. Bertanding di Korat Chachai Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Jumat, 9 Agustus 2024, Indonesia kalah dengan skor 1-3, 15, 25, 25, 15, 21-25, 21-25. Persiapan Timnas Voli Putri untuk mengikuti SIFE League 2024 ini cenderung dadakan. Tidak ada persiapan khusus setelah sebagian pemain menuntaskan musim di Proliga 2024. Namun begitu, kekalahan Megawati Hangestri dan kawan-kawan hari ini tetap menunjukkan harapan setelah nestapa dari kekalahan-kekalahan sebelumnya. Perbedaan paling terlihat dengan gaya permainan dari serangan. Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Chamnan Dokmai, mengakui ada perubahan signifikan yang positif dari anak asuhnya. Penampilan anak-anak sudah membaik dibanding saat di Vietnam pekan lalu, kata Dokmai. Jangan dilihat hasilnya. Kita harus kerja keras lagi di lapangan, tambah pelatih asal Thailand tersebut. Kebangkitan paling terlihat pada permainan Wilda Nurfadilah CS pada set kedua. Pada set kedua ini, aksi pemain muda Miradanti Namira cukup membawa hawa baru. Beberapa kali midway blocker berusia 18 tahun itu mampu melakukan blok dan mencetak poin. Selain itu hadirnya dua pemain baru yaitu Nurlaili Kusuma, outside hitter, dan Tisha Amalia, setter, nyatanya cukup banyak membantu. Terutama dalam kerja sama mereka dengan Megawati Hangestri selaku juru gedor utama yang tampak padu. Dengan kehadiran Tisha dan Nurlaili, kombinasi serangan kita tidak monoton lagi, tutur asisten pelatih, Octavian. Namun, seperti dikatakan Mr. Chamnan, kami harus memperbaiki receive, sehingga bisa melakukan variasi serangan, tambahnya. Perjuangan Indonesia pada leg kedua masih akan berlanjut. Pada Sabtu, 10 Agustus 2024, Indonesia akan kembali menantang tim tuan rumah, Thailand, yang berstatus juara bertahan. Pada leg pertama Megawati dan kawan-kawan harus kalah dengan skor yang terbilang telak 0-3, 14-25, 20-25, November 25.
Bintang Timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi membeberkan alasan tim Merah Putih menelan 3 kekalahan di putaran pertama SIFE League 2024. Megawati menilai timnya kesulitan bermain dengan performa yang bagus karena waktu untuk persiapan yang mepet. Sangat sulit bermain dengan performa bagus kalau kita tidak latihan selama beberapa hari. Saya terakhir main voli di final Proliga, 21 Juli, lalu. Sebagian besar teman-teman juga belum berlatih. Hanya beberapa yang sempat berlatih karena timnya tidak masuk final 4 dan final Proliga. Kata Megawati Hangestri Pertiwi dikutip dari rilis PVC. Timnas Voli Putri Indonesia kalah dramatis dari Filipina 1-3, 23, 25, 25, 15, 23, 25, 21, 25, pada pertandingan terakhir putaran pertama SIFE League Putri 2024. Ini merupakan kemenangan pertama bagi Filipina di SIFE League Putri 2024. Sedangkan bagi Indonesia ini menjadi kekalahan ketiga beruntun di SIFE League 2024. Pada laga pertama Wilda Siti Nurfadilah dan kawan-kawan kalah 0-3 dari Thailand. Lalu pada pertandingan kedua Megawati CS dikalahkan Vietnam 0-3. Kekalahan dari Filipina membuat posisi Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tetap berada di posisi juru kunci klasemen akhir putaran pertama SIFE League 2024. Selanjutnya Indonesia bersiap untuk bertanding di putaran kedua SIFE League Putri 2024 yang akan digelar di Thailand pada 9 hingga 11 Agustus mendatang. Megawati yakin pekan depan di putaran kedua SIFE League Putri 2024 Indonesia akan tampil beda karena timnya punya lebih waktu untuk berlatih. Kami baru berlatih di sini, sekali, hanya 1 jam. Nah, di Thailand nanti, saya yakin penampilan kami akan bagus, ujar Megawati. Di sisi lain, Park Hye-min mengungkap jatuh bangunnya selama di Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dan tekad untuk mengisi kekosongan Lee So-yang pada Liga Voli Korea musim depan. Kritik pedas telah menjadi makanan sehari-hari Park Hye-min ketika kapabilitasnya sebagai outside hitter Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tak memenuhi ekspektasi publik. Apalagi ketika kemudian dia dibandingkan dengan mantan kapten Red Sparks, Lee So-yang, yang jauh lebih berpengalaman. Kembalinya Lee So-yang yang sekaligus menandai kebangkitan Red Force pada paruh musim lalu membuat publik lupa dengan Park Hye-min yang kebetulan sedang naik turun. Lee berhasil mengembalikan kestabilan Red Sparks dengan kemampuan serangan dan, utamanya, penerimaan bola yang apik. Akhirnya, latihan keras yang dijalani pada persiapan pramusim bak mengkhianati Park Hye-min ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan dia. Sementara itu, seri kedua SIFE League 2024 akan berlanjut di Thailand 9 hingga 11 Agustus 2024. Leg kedua ini akan mempertemukan kembali masing-masing tim yang sebelumnya bermain di seri pertama di Vietnam. Adapun di seri pertama Thailand kembali menjadi juara dengan menyapu bersih 3 kemenangan melawan Indonesia, Filipina dan Vietnam. Bermain di rumah sendiri Thailand masih cukup terlalu kuat. Ajang ini bisa jadi menjadi kesempatan Thailand untuk mencoba para talenta muda masa depan berikutnya. Sebaliknya bagi timnas Indonesia di leg kedua ini menjadi kesempatan untuk mengobati kegagalan di seti pertama. Meski berat, Megawati dan kawan-kawan jelas harus berbenah jika tak ingin terdegradasi dari SIFE League 2024. Di laga pertama Indonesia akan berhadapan dengan lawan berat yakni Vietnam pada Jumat 9 Agustus 2024. Pada pertemuan pertama timnas takluk 3-0 masing-masing dengan skor 19-25, 17-25 dan 19-25. Berikutnya di laga kedua ada tuan rumah Thailand. Indonesia juga menelan kekalahan 3-0 masing-masing dengan skor 14-25, 20-25 dan November 25.